فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pembahasan tadi kita telah masuk pada pembahasan makna-makna dari huruf athaf. Kita baru mengambil 4 huruf. Apa saja itu? Maulana? Wawu, fa, tsumma, hatta. Apa yang ditunjukkan oleh wawu dari isi makna? Sekadar menggabungkan atau diistilahkan dengan mutlaqul jama'. Tidak bisa diketahui mana yang lebih dahulu, mana yang belakangan. Baik, adapun fa ini menunjukkan makna apa? Indah Umam. Fa baik, menunjukkan makna tartib dan ta'qib. Yang dimaksud dengan tartib apa? Imrar. Berurutan. Maksudnya berurutan yang setelah fa itu terjadinya apa? Belakangan. Terjadinya setelah hal yang sebelum fa. Adapun ta'qib maksudnya bagaimana? Zubair. Tanpa adanya jeda antara apa? Yang sebelum dan sesudahnya. Jadi langsung. Naam. Bedanya dengan thumma apa? Indak Yusuf. Antara fa dan thumma, penunjukan maknanya bedanya dari si mana? Kalau thumma itu tarakhi, itu ada jeda. Nah, ada jeda waktu antara yang sebelum thumma dengan setelah thumma. Baik. Sedangkan hatta sebagai huruf athaf, nah, maka dipersyaratkan padanya apa? Mukasya. Nah, yaitu ma'tufnya tersebut harus berupa isim zahir. Dan dia itu sebagian dari ma'tuf alaih serta merupakan akhir dari ma'tuf alaih atau awalnya. Intinya ghayah. Dia merupakan ghayah dari ma'tuf alaihnya. Maka ini diingat-ingat pada cara baca al-akal tusamaka hatta ra'saha. Nah, ini kalau sebagai huruf athaf. Dibaca hatta ra'siha sebagai apa? Huruf jar. Kalau dibaca hatta ra'suha sebagai apa? Alif. Hatta ibtidaiyah. Nah, sekarang kita lanjutkan am li talabi ta'yin in kanat ba'da hamzatin dakhilatin ala ahadil mustawiyain. Nah, am memiliki makna talabu ta'yin, meminta ya penentuan. Ai minal mukhatab li ahadi syai'ain, yaitu meminta penentuan dari apa yang diajak bicara untuk salah satu dari 2 perkara. Apabila dia itu ada setelah hamzah yang masuk pada salah satu dari 2 hal yang sama. Maksudnya al-mustawiyain ikhwan
yaitu yang dua perkara yang sama, ay al-mustawiyaini fil hukmi fi dhannil mutakallim ba'da thubuti ahadihima indah. Maksudnya sama dari sisi hukum dalam sangkaan orang yang berbicara setelah tetapnya salah satu dari kedua perkara itu di sisinya. Contohnya bagaimana, akhwan? Perhatikan. Idza qila azaidun indaka am amrun, azaidun indaka am amrun, maksudnya apa? Apakah Zaid yang ada di sisimu ataukah Amr? Di sini am ya kan minta ditentukan, ya tidak? Yang di sisimu itu apakah Zaid atau Amr? Itu. Berarti am ini harfu atf yang memiliki makna apa? Minta ditentukan siapa? Zaid atau Amr. Fahuwa alimun bi anna ahadahuma indal mukhatab. Dalam keadaan maka dia tahu, ikhwan, bahwasanya salah satu dari keduanya itulah yang ada di sisi mukhatab. Cuman menentukan siapa dari keduanya tidak tahu. Nah, wasu'alu bi am wal hamzah innama huwa an ta'yinih. Ya, dan soal dengan am dan hamzah ini, azaidun indaka am amrun, ini hanyalah didatangkan untuk apa? Mempertanyakan tentang takyinnya, tentang apa? Penentuan siapa di antara keduanya. Sehingga apa? Fayujabu bita'yin, maka dijawab dengan apa? Ta'yin, menentukan salah satu dari keduanya. Zaidun indaka am amrun, jawabnya mungkin Zaid, misalnya dita'yin salah satu dari keduanya. Li'annahu huwal matlubu al-mustafhamu fayuqalu fil jawabi 'ani su'alil madhkur Zaid aw yuqalu Amr. Kenapa? Karena itulah yang diminta, yang ditanyakan, sehingga dikatakan dalam jawaban atas pertanyaan yang disebutkan tadi dengan menjawab Zaid atau dikatakan Amr. Wala yuqalu la wala na'am, ya tidak dijawab dengan la, tidak pula dijawab dengan na'am. Masa ditanya Zaidun indaka am amrun, na'am na'am. Nah ini tidak pas, tidak nyambung. Baik. Diulangi lagi masih na'am na'am. Nah, ibu nanti tidak paham. Tidak, wala yuqalu la wala na'am, tidak dikatakan la, tidak pula dikatakan na'am. Baik. Wala ahaduhuma indi, tidak pula dia katakan ahaduhuma indi. Dijawab azaidun indaka am amrun, dia menjawab ahaduhuma indi. Ya sudah tahu, karena tanyanya kan siapa di antara keduanya. Kok jawabnya iya salah satu dari keduanya ada di sisiku. Nah terus siapa? Jadi jawabannya ya dengan ta'yin. Ini fungsi am, ya kawan. Am. Dan am tadi pasangannya dengan apa? Dengan hamzah istifham. Baik. Kemudian huruf atau yang berikutnya au. Au maknanya litakhyir, awil ibahah, ba'dat talab. At-takhyir yaitu untuk apa? Penetapan pilihan. Ya, untuk memberi pemilihan atau ibahah, pembolehan. Berhubungan dengan takhyir, perhatikan, takunu au mukhtassah bit takhyir in imtana al-jam'u bainal ma'tufi wal ma'tufi alaih. Nah, au menjadi khusus untuk makna takhyir, yaitu memberikan pilihan, akhwan. Apabila terlarang untuk menggabungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaihnya. Baik, ini harus milih berarti. Contohnya, akhwan, nahwu tazawwaj Hindan am ukhtaha. Nikahilah Hindun atau
saudara perempuannya. Fahuna au litakhyir. Maka di sini au bermakna takhyir, ya, pemberian pilihan. Walaysat lil ibahah, bukan untuk menunjukkan bolehnya. Lisababin yamna'ul jama', karena suatu sebab menghalangi penggabungan. Wa huwa annahu la yajuzu al-jam'u bainal mar'ati wa ukhtiha bizawaj. Yaitu tidak bolehnya menggabungkan antara seorang wanita dan saudara perempuannya dengan apa? Dengan pernikahan. Tidak boleh. Wa min maji'i aw li takhyiri qauluhu ta'ala fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Di antara contoh datangnya au menunjukkan makna takhyir, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di sini. Pilihannya akhwan, fa amsikuhunna bima'ruf, kalian tahan para wanita itu untuk tetap menjadi istri kalian dengan cara yang ma'ruf, tidak disia-siakan, tidak sakiti. Au sarrihuhunna bima'ruf, atau kalau memang tidak mampu, sudah tidak ingin bersama lagi, sarrihuhunna bima'ruf, lepas mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Jadi tahan untuk tetap jadi suami istri atau lepas, dan semuanya dituntut dengan cara yang ma'ruf. Ini pilih salah satu. Fa'auhuna litakhyir li'annahu la yumkinul jam'u bainal imsaki wat tasrih fa huwa mukhayyarun bainahuma. Ya, takhyir di sini jelas, kawan. Karena apa? Karena tidak mungkin menggabungkan antara menahan dan melepas. Bagaimana? Menahan dan melepas. Sehingga dia diberi pilihan antara keduanya. Ini makna au litakhyir. Adapun lil ibahah maksudnya bagaimana, kawan? Perhatikan. Wa takunu au mukhtassa bil ibahah in jazal jam'u bainal ma'tufi wal ma'tuf alaihi. Ya, au ya bisa menjadi bermakna khusus untuk ibahah apabila boleh untuk menggabungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaihnya. Contohnya, udrusin nahwa awil fiqha falaka an takhtara ahadahuma fid dirasati wa yajuzu laka al-jam'u bainahuma. Ya, pelajarilah nahwu atau fikih. Pelajarilah nahwu atau fikih. Maka engkau ikhwan boleh untuk memilih salah satu dari keduanya dalam belajar, dan boleh pula engkau gabungkan. Itu sudah sekalian saja nahwu dan fikih. Nah, ini dalam bahasa Arab, ikhwan. Dalam bahasa Arab au bisa dua-duanya. Nah, udrusin nahwa awil fikha. Jadi kalau antum nawari anak jangan pakai au dalam bahasa Arab, nanti dipilih dua-duanya. Nah, tayyib. Pakai bahasa Indonesia saja. Nah, minta permen atau es krim. Nah, kalau pakai bahasa Arab, boleh dua-duanya. Saya dua-duanya. Ya, au lil ibahah, boleh dua-duanya. Kalau bahasa kita atau ya, pilihan tok adanya. Pilih salah satu dari keduanya. Tapi au dalam bahasa Arab, ikhwan, maknanya dua ini, takhyir dan ibahah. Dhabitnya tadi, kalau takhyir ketika tidak bisa digabungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaihnya. Kalau bisa digabungkan maka bermakna ibahah. Wa min maji'i aw lil ibahah qauluhu ta'ala wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihin. Ini jelas sekali contohnya. Ya, contoh datangnya aw bermakna ibahah, ikhwan. Jangan mereka itu menampakkan perhiasannya kecuali untuk suami-suami mereka atau orang tua mereka atau bapak dari suami mereka atau anak-anak mereka. Jadi ini kan boleh. Ya, semuanya bermakna ibahah di sini. Nahu tazawwad hindan au ukhtaha. Ini bermakna apa? Tadi disebutkan apa, Ilyas? Tazawwaj hindan au ukhtaha. Makna apa ini? Takhyir. Naam, nikahilah Hindun atau saudara perempuannya.
Wa jalisil ulama awiz zuhad. Ini bermakna apa? Iqbal. Ibahah, kenapa? Boleh digabungkan antara ulama dan zuhad, boleh digabungkan untuk kita apa? Nah, bermajelis dengan mereka. Wali syakki awil ibhami. Taib. Dan juga di antara makna au untuk menunjukkan syak, keraguan-raguan. Nah, meragu-ragu. Apakah ini atau itu? Awil ibham, atau untuk menunjukkan apa? Ketidakjelasan. Maksudnya apa? Ai ala sami' ma'ilmil mutakallim bil hal. Maksudnya ibham, nah, untuk apa? Untuk orang yang mendengar bersamaan dengan pengetahuan orang yang berbicara tentang keadaan sebenarnya. Faqala al-Azhari, fa inna au iyyakum la'ala huda. Perhatikan, inna au iyyakum la'ala huda. Sungguhnya kami atau kalian itu berada di atas petunjuk. Ini kalamun khabari. Nah, wa au fi dhalalim mubin lil ibham. Kita ini, ya, kita atau kalian itu berada di atas petunjuk. Ini jelas khabar. Au fi dhalalim mubin, atau di dalam kesesatan yang nyata untuk ibham. Fa yakunu syahid fi tsaniyah. Sehingga yang menjadi apa? Menjadi syahid untuk masalah ibham adalah au fi dhalalim mubin, au yang kedua. Wa qala fil Mughni asy-syahid fil ula. Kalau Ibnu Hisham mengatakan au iyyakum juga menjadi makna ibham. Wa qala Damamini asy-syahidu fil ula wa tsaniyah. Damamini dua-duanya menjadi syahid untuk masalah ini. Wal makna anna ahadal fariqaini minna wa minkum tsabitun lahu ahadul amrayn. Maksudnya makna dari ayat, salah seorang dari golongan kita ini dan golongan kalian itu tetap bahwasanya salah satu padanya dari dua perkara. Padanya salah satu dari dua perkara. Kaunuhu ala huda au kaunuhu ala dhalali mubin. Ya, intinya itu, keadaan dia di atas hidayah atau di atas kesesatan yang nyata. Nah, akhrajal kalama fi suratil ihtimal ma'al ilmi bi anna man wahadallah wa 'abadahu fahuwa ala huda. Nah, Allah keluarkan kalam dalam bentuk adanya kemungkinan ini bersama dengan ilmu, pengetahuan bahwasanya siapa saja yang mentauhidkan Allah dan beribadah padanya, maka dialah yang di atas hidayah. Wa anna man 'abada ghairallahi min jam'ad au ghairihi fahuwa fi dhalalin mubin. Adapun yang beribadah kepada selain Allah dari benda-benda mati atau yang lainnya, maka dia berada di kesesatan yang nyata. Awi tafsil, atau makna berikutnya untuk tafsil, memerinci. Ba'dal khabar, setelah apa? Khabar. Contohnya akhwan, wa nahwu qaulihi ta'ala wa qalu kunu hudan au nasara. Tafsil, jadilah kalian itu orang Yahudi atau Nasara. Faqaluhu wa qalu ya kalamun khabari. Wa huwa mustamilun 'alal wawi al-'aidah 'alal yahudi wa nasara. Nah, ini kalam berupa khabar mencakup atas wawu yang kembali kepada Yahudi dan Nasara. Wa qalu, orang-orang Yahudi dan Nasara mengatakan. Fadzakara al-fariqaini 'alal ijmali bin dhamiril 'aid ilaiha. Thumma fassala ma qalahu kullu fariqin, ay qalatil yahud kunu hudan wa qalatin nasara kunu nasara. Ini maksudnya. Wa qalu kunu hudan au kunu nasara. Maksudnya apa? Mereka semua mengatakan, Yahudi mengatakan jadilah kalian orang Yahudi, Nasara mengatakan jadilah kalian orang Nasara. Nah, ini au bermakna tafsil, memerinci. Nah, Auli tafsilil ijmal fi fa'il qalu, yaitu intinya untuk memerinci kemujmalan yang ada pada fa'il qalu, yaitu wawunya ini siapa? Ternyata wawunya adalah siapa? Yahudi atau Nasara. Nahwu contohnya akhwan. Labithna yauman aw ba'da yaum.
Nah, kami apa? Tinggal sehari atau sebagian hari. Ini untuk menunjukkan apa? Labisna yauman aw ba'da yaum. Bermakna takhyir tidak, ibahah tidak. Bermakna apa ini? Syak. Ya ragu-ragu, tidak tahu mereka. Nah, apakah tinggalnya itu sehari atau 2 hari? Tapi ternyata apa? Tinggalnya berapa? Berapa tahun Ashabul Kahfi tinggal di gua? Ashabul Kahfi tinggal di gua berapa tahun, Hudzaifah? Hah? Baik, 309 tahun. Nah, tapi mereka apa? Bingung, ragu-ragu, ini sehari atau setengah hari? Ya, sebagian hari saja. Wa inna au iyyakum la'ala hudan. Ini tadi bermakna apa? Ismail? Ibham. Ya. Baik, kedua-duanya bermakna ibham ya. Kunu hudan au nasara. Bermakna apa ini? Rahman. Tafsil. Baik. Kemudian imma ikhwan. Imma bikasril hamzah mithl au ba'da talabi wal khabar. Ya, imma kasrul hamzah. Kenapa? Karena di sana ada amma. Sekarang yang kita bahas imma. Baik. Seperti au ya, maknanya seperti au setelah talab dan khabar. Baik. Dan maknanya sama, bisa takhir, bisa ibahah, bisa ibham dan syak, bisa tafsil. Contohnya nahwu tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Nikahilah Hindun atau saudarinya. Ini takhir. Wa baqiyatul amthilati wadihah, dan contoh yang lainnya jelas. Seperti misalnya ibahah ikhwan, ta'allam imma fikhan wa imma nahwan. Tapi untuk imma berarti butuh 2. Imma wa imma. Nah, adapun ibham imma jaa imma zaidun wa imma amrun. Kalian tafsil ikhwan seperti pada surat Al-Insan, imma syakiran wa imma kafura. Kenapa tafsil? Nah, inna hadainahu sabil. Kenapa? Itulah yang merupakan jalan yang ditunjukkan. Kemungkinannya syakir, kemungkinannya kafur. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Berarti itu tafsil. Wa qila innal adfa innama huwa bil waw. Wa inna imma harfu tafsilin kal ula fa innaha harfu tafsil. Dan dikatakan oleh para ulama nahwu yang lain, sesungguhnya yang menjadi huruf ataf hanyalah wawu. Karena apa? Imma hindan wa imma ukhtaha. Jadi hakikatnya huruf atafnya wawu. Imma itu hanya sekedar huruf tafsil. Nah, seperti yang pertama. Ya. Tazawwaj imma hindan. Imma yang pertama ikhwan, perhatikan dalam apa? Dalam catatan kaki, tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Tazawwaj fi'il amr jelas. Imma yang pertama harfu tafsil. Hindan maf'ulun bih. Kemudian wa imma wa harfu atfin, imma yang kedua harfu tafsil. Berarti huruf atafnya apa jadinya? Ozi. Hakikatnya yang menjadi huruf ataf adalah wawu itu. Sedangkan imma kedua-duanya adalah harfu tafsil. Nah, dan itu yang rajih ikhwan. Nah, bahwasanya imma hakikatnya dia adalah harfu tafsil, bukan huruf ataf. Jadi imma tidak masuk dalam huruf ataf. Walaupun memberikan faedah seperti makna waw, seperti makna au, tapi dia tidak akan bisa kecuali dengan apa? Waw.
Jadi hakikat pengatofannya dengan wawu, ya. Dan yang menunjukkan bahwasanya imma bukan harfu atfin ikhwan, karena tidak mungkin huruf ataf masuk pada huruf ataf berikutnya. Wa imma, wawu huruf ataf. Imma yang kedua huruf ataf tidak bisa. Nah, makanya imma yang kedua dan imma yang pertama sama, yaitu harfu tafsil. Baik. Kalula seperti apa imma yang pertama, karena sebutnya itu adalah harfu tafsil. Wa huwa sahih wa ikhtarahu Ibnu Malik wa Ibnu Hisham. Ini yang di catatan kaki. Kemudian bal lil idrabi ghaliban, untuk menunjukkan makna idrab. Yang dimaksud idrab apa ikhwan? Perhatikan, huwal i'rad amma qablaha, yaitu berpaling dari apa yang sebelumnya. Wa hadza ma'nahu ghaliban. Ini makna mayoritasnya. Wa illa faqad taji'u li tarki syai' ilal aham. Naam. Yang terkadang datang untuk makna menunjukkan meninggalkan sesuatu kepada perkara yang lebih penting. Baik, yang bermakna idrab contohnya ikhwan, nahwu qama Zaidun bal Amrun. Nah, Zaid telah berdiri, oh bahkan Amr yang berdiri. Yaitu berpaling dari apa? Zaid, kemudian menetapkan Amr. Itu maksud idrab. Baik. Adapun yang bermakna tarku syai' ilal aham dicontohkan di catatan kaki. Nahwu wajhukan najmu balil badru balis syamsu. Wajhukan najmu balil badru balil syamsu. Itu menunjukkan apa? Meninggalkan sesuatu menuju ke yang lebih penting. Wajahmu itu ibarat bintang, tapi kok kecil teman. Ibarat bulan purnama, kurang mantap. Ibarat matahari, tapi sangar, jadi kalau matahari nggak bisa dilihat. Nah, perumpamaan wajhuka asyamsu. Ini. Nah, jadi dari kondisi yang redup, terang, kemudian sangat terang. Ini makna idrab. Kemudian lakin lil istidrak. Nahwu ma marartu bi rajulin salihin lakin talih. Menunjukkan makna istidrak. Yang dimaksud dengan istidrak ikhwan, yaitu untuk meralat ya yang sebelumnya kemudian menetapkan yang setelahnya. Makanya dalam bahasa kita ya dimaknakan dengan tetapi. Dan dikatakan di sini, yang dimaksud dengan istidrak, tuqarriru hukma ma qablaha wa tuthbitu naqidahu lima ba'daha. Nah, menetapkan hukum yang sebelumnya dan menetapkan lawannya untuk yang setelahnya. Ma maratu bi rajulin salih. Aku tidaklah melewati seorang laki-laki yang soleh, lakin toleh, akan tetapi seorang yang apa? Yang toleh, yang jelek. Lawan dari soleh, toleh. Nah, ini istidrak. Jadi ada peralatan ya kan? Nah, yaitu untuk apa? Menetapkan lawannya. Lawan dari yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir linafiyil hukmi amma ba'daha, untuk menafikan hukum dari yang setelahnya. Nahwu jaa Zaidun la Amrun, ini jelas. Nah, Zaid telah datang, bukan Amr. Nah, adapun i'rabnya mudah ikhwan, lakin harfu istidrak wa atfin. Sedangkan
Ja'a Zaidun la amrun, ja'a Zaidun fi'il fa'il la harfun nafyin wa atfin. Amrun ma'tuf ala ma qablah. Sehingga juga marfu'. Tapi ini beberapa makna dari huruf-huruf ataf, ikhwan. Diingat-ingat, naktahi bihada, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta